Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Marcel Wayong, dalam acara Perenungan Firman Tuhan Nasaret Bersabda. Dan di kesempatan saat ini, saudara, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk kita renungkan, untuk menjadi berkat bagi kita semua, supaya hidup kita terus ada dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Saudara, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita di dunia ini tidak kekal. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, masa hidup manusia 70 tahun, 80 tahun, selebihnya kesukaran dan penderitaan. Kenapa hidup manusia ini tidak kekal? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Maut di sini berbicara tentang kematian. Hidup manusia di dunia ini tidak kekal. Tidak selama-lamanya. Ada batas waktu. Ada kesempatan waktu yang hendak kita jalani sebagai orang-orang yang percaya. Kita mulai lahir, bahkan ada masa kita akan meninggal. Dan apa yang harus kita lakukan di sepanjang hidup yang Tuhan perkenankan kita, seberapa umur yang Tuhan berikan bagi kita, seberapa kesempatan panjang waktu yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Maka yang pertama, waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, yang pertama waktu untuk kekekalan, yaitu sebelum kita mengalami kematian. Maka marilah saudara-saudara, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, waktu kita untuk bertobat. Apa maksudnya saudara-saudara waktu untuk bertobat? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga ketika kita mati di dalam dosa, maka kita akan mendapatkan neraka kekal dan neraka jahanam yang akan menjadi bagian kekekalan penderitaan selama-lamanya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang percaya sungguh-sungguh dan hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pertobatan, metanoia, berubah dari cara hidup lama, berubah menggunakan jubah yang baru, menanggalkan jubah yang lama, maka orang-orang yang demikian akan mengalami hidup kekal. Dan orang-orang yang percaya dan percaya kepada Yesus, satu-satunya jalan keselamatan kehidupan, akan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, waktu yang singkat Tuhan berikan bagi kita adalah waktu yang pertama adalah kesempatan kita untuk bertobat, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, dan hidup melayani untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, waktu yang singkat ini Tuhan berikan bagi kita apa yang menjadi respon kita untuk waktu yang singkat ini, yaitu waktu yang singkat ini kita berikan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, apapun kehidupan kita, profesi kita, apapun yang kita diberikan talenta, skill, dan segala sesuatu, mari kita lakukan semuanya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar berkhotbah, melayani Tuhan bukan sekedar paduan suara, itu melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan ada begitu banyak cara. Saudara-saudara tukang ojek, saudara-saudara mungkin pegawai negeri sipil, saudara-saudara mungkin berbagai pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan pada saudara-saudara. Lakukan semuanya dengan terbaik, dan itu yang saudara lakukan hanya untuk Tuhan. Lakukan pelayanan, sampaikan berita Injil, beritakan kejujuran, lakukan kebenaran, lakukan kejujuran. Maka kesempatan itu saudara-saudara, saudara berikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan, waktu yang singkat yang Tuhan berikan bagi kita adalah kesempatan untuk kita memberi kasih. Firman Tuhan berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kesempatan bagi kita saudara-saudara ketika kita menjalani hidup ini adalah kesempatan untuk membagi kasih. Beri kasih kepada banyak orang. Mari tolong menolong banyak-banyak orang.
berikan berkat bagi banyak orang. Doakan banyak orang. Berkati keluarga kita, berkati teman-teman kita, berkati saudara-saudara kita, beri kasih kepada mereka. Dan firman Tuhan berkata, itu yang orang lakukan, itu adalah kita mengumpulkan harta kekayaan sorgawi. Jangan mengumpulkan harta dunia, karena harta dunia ngengat dan karat akan merusakkannya. Karena ketika kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, bagian kita adalah memberi kasih kepada banyak orang, menolong banyak orang. Dan ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan itu, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah waktu yang pertama untuk bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, waktu yang Tuhan berikan adalah mari kita melayani Tuhan seumur hidupku. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan untuk kita lakukan adalah mari kita memberi kasih kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat, dan kita hidup dalam anugerah kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita semua. Haleluya, haleluya, amin.